Wakil Presiden yang akan mendampingi saya, Haji Muhammad Yusuf Kala. Meragukan kepemimpinan dan leadership Pak Jokowi. Amanah rakyat yang lebih besar lagi. Ya, kita kembali berbincang bersama calon wakil presiden Yusuf Kala. Pak JK harus menang kalau kita mau mengerjakan apa yang menjadi program Jokowi JK kemudian. Apa sih Pak ini? Jokowi JK susah. Prabowo itu ada loh Pak. Kalau Jokowi JK apa Pak? JJ. JJ? Iya. Jokowi JK? Iya, JJ. JJ. Itu kedengarannya lebih gaul gitu. JJ. Atau G2. G2. belum ada yang pasti ya. Oke, bagaimanapun ini boleh pakai apa saja ya, Jokowi. ini terkait dengan bagaimana kampanye, bagaimana memikat hati pemilih. Karena kan? di pihak lawan sudah ada Bung Bowo dan Bung Hatta. Oh, sedap. Seperti Bung Karno dan Bung Hatta, gitu kan. Kalau kita bilang media, kalau melihat koalisi partai sekarang ini, satu kelompok media sudah ada di sebelah lawan, satu kelompok media ada di tempatnya Pak JK. Sebenarnya imbang. Ada satu kelompok media besar lagi yang belum jelas kabarnya akan bergerak ke Prabowo, Pak dengar? Ya mungkin yang dimaksud itu termasuk kawan saya kan. Tapi biasanya kawan itu juga akan sangat netral. Ya memihak itu, tapi umumnya pengalaman saya 2004-2009 dia akan responsif yang baik. Biasanya sih begini Pak, memang betul owner itu berpengaruh. Tetapi di dalam newsroom itu juga ada pergolakan. Oh pasti. Tentang kelayakan sebuah publisitas dilakukan dan packagingnya. Kan saya ini kan sudah punya pengalaman lihat yang begitu. Itu dia bilang begini gitu. Ya oke, kita bisa terima itu, tetapi ini juga jangan sebaliknya untuk kemudian ditenggelamkan. Dari segi itu kan sementara ini ya, sebagai orang media saya melihat dari bahasa tubuh, dari quotation, artinya statement, itu dua figur seperti Pak Jokowi sama Pak JK ini enak didengar gitu. Setidak-tidaknya untuk saya dan saya kira banyak juga media yang lain yang merasakan begitu gitu. Bagaimana Pak JK? Ya, bagi saya memang sejak dulu kan keterbukaan aja kan. Betul. Bagi kita yang paling penting message kita ke masyarakat itu sampai dan Anda sebagai orang media tentu kan ada batasan-batasan. Karena kalau media itu juga sembrono, kredibilitasnya hilang. Kalau kredibilitasnya hilang, maka orang akan tidak lihat lagi berikutnya. Kalau orang tidak lihat berikutnya kan iklan ada juga nanti dinya kan. Jadi harus menjaga kredibilitas juga tentunya. Dan itu penting sekali untuk buat Pak JK. Jadi yang penting adalah bagaimana meng-create konten yang cukup positif di media. Iya, begini. Ternyata masyarakat itu juga bosan dengan iklan politik. Betul. Buktinya ketika iklan turun anunya. Sekiranya iklan itu berpengaruh, tentunya katakanlah partai A yang punya TV macam-macam mestinya 10%, tapi kan rendah sekali. Atau tokoh A yang tiap 2 tahun ada di media, ternyata juga rendah. Jadi iklan media tidak banyak pengaruh. Memang iklan tidak mempengaruhi orang, ya, karena terus itu jaga sampai bosan orang. Tapi konten harapan dan juga kepercayaanlah yang akan mempengaruhi masyarakat. Dan itu media bisa membentuknya dalam suatu discussion, dalam bentuk talk show, dalam bentuk visual dan juga kritikan. Ya kan? Karena iklan kan tidak dikritikannya sepihak selalu kan. Hanya ada pujian. Kecuali iklan Black Campaign. Dan berulang terus sampai kadang-kadang mainlah kita punya remote control. Begitu pindah. Tagline-nya nanti apa sebetulnya kampanye Pak Jokowi JK ini? Karena sudah ada itu kan JJ, lalu kemudian ada Joko Widodo. Adalah kita. Iya, Joko Widodo adalah kita. Bahasa yang lebih berat kan bahwa kita akan membawa perubahan.
PDIP punya Indonesia hebat, begitu. Indonesia hebat. Iya, tentu sedang dalam pembahasan, sedang dalam perumusan. Kan ini tagline itu pertama yang harus ucapkan kan masing-masing calon. Kemudian calon itu didukung oleh banyak partai sehingga harus mengakomodir tentu ide-ide dari berbagai itu kepentingan. Tapi yang paling penting tagline itu harus masuk di pikiran masyarakat. Seperti dulu tagline saya lebih cepat lebih baik. Oh iya, Sekarang masih lekat. Ya, akan dipakai lagi nggak? Enggak. Nanti berganti yang lain. Karena begini, saya kalau lihat dengar pidato politiknya Pak Prabowo ketika deklarasi kemarin, lalu kemudian dengar Anda berdua begitu, ada dua hal yang sangat berbeda. Apa tuh? Saya bisa lukiskan begini, Pak Prabowo itu orator dengan konsep yang konseptual, gitu. Sebaliknya, saya dengan Nunung ini sudah berkali-kali ketemu Pak Jokowi dan interview, termasuk dengan Pak JK. Yang saya bayangkan adalah ini lebih praktis, lebih pragmatis gitu. Logikanya adalah logika yang susah membuat deduksi menjadi induksi dalam bentuk abstraksi. Tetapi abstraksi ini dibuat dalam bentuk-bentuk detail yang konkret, sehingga susah memisahkan antara visi dan program. Nah, dan kemudian itu juga akan berbahaya kalau ada debat di televisi itu Pak JK. Gimana persiapan ke situ? Ya itu kan kita persiapkan apa adanya saja. Tergantung kita tidak bisa persiapkan dari sekarang. Bisa saja panel di situ lain pertanyaannya kan. Jadi kita harus kayak ujian aja. Kayak ujian UN itu kan ya belajar apa saja yang apa yang seharusnya dipelajari. Harus natural saja. Kita tidak bisa mengikuti itu. Tapi lepas daripada itu kan masalah memang kita lah kita. Saya tidak bisa jadi Pak Jokowi instan harus berusukan ke pasar beli sayur, pasti tidak. Pak Jokowi juga adalah Pak Jokowi. Dia tidak perlu untuk katakanlah harus mengikut seminar, berdiskusi macam-macam. Dia habis waktu untuk itu. Karena dia dibutuhkan rakyat untuk bertemu. Ya kita lah kita. Jadi kalau Anda katakan bagaimana Jokowi JK? Ya Jokowi lah Jokowi, JK lah JK yang bergabung jadi satu. Kalau orang bilang Jokowi diidentikan dengan merakyat, dekat dengan rakyat. Pak JK? Ya orang yang menilai lah. Saya tidak menilai sendiri. Ada Afiliani mengatakan bahwa kalau JK jadi cawapres, investor itu tenang karena pernah jadi wapres, dan sekarang masih jadi pengusaha. Jadi dengan begitu Pak JK ini dianggap cukup mampu untuk memuaskan investor dan itu penting begitu. Oh iya, tentu dari sisi mendapat pekerjaan, kemudian memperluas ekonomi, pajak naik, ya infrastruktur baik, itu memang yang bisa menggerakkan itu para pengusaha, para investor. Tapi memang menarik Nung. Saya nyela. Jadi bahasa Pak JK, baik bahasa tubuh maupun bahasa verbal, begitu juga bahasa tubuh maupun verbalnya Jokowi, memang antitesis dari kepemimpinan Pak SBY 10 tahun yang semua serba teratur, dengan teks yang berat-berat, lalu kemudian tiba-tiba akan berhadapan dengan bahasa seperti ini. Kalau Bang Don, dari sisi media nih Bang Don, dari sisi orang yang biasa di media, kemudian melihat pasangan Jokowi JK. Saya melihat begini, selalu akan berlaku hukum law of diminishing return. Jadi ada satu masa orang membutuhkan seperti ini. Kejadian waktu awal-awal Pak SBY ketika pidato, rating TV itu naik 6 bulan. Tetapi setelah begitu terus-menerus, dia flat. Begitu terus-menerus, jadi turun gitu. Nah, dalam posisi seperti itu, muncullah gaya seperti ini gitu. Saya merasa bahwa misalnya Pak Jokowi juga menjadi cepat jadi media darling karena stylenya itu gitu. Pak JK? Pak JK, saya merasa kehilangan berita ketika dia tidak jadi wapres lagi. Kita mestinya dapat berita bagus dari situ. Oh, dapat berita tentang Poso, tentang Aceh, seperti apa perkembangannya, kita banyak dapat background. Tapi ketika tidak, dan itu dibuka gitu. Timingnya tepat artinya untuk menjawab kebutuhan. Saya hanya menduga, memperkirakan aja. Saya tidak ahli soalnya untuk itu. Iya, kita akan break dulu, kita akan kembali sesaat lagi.